Melihat bentukannya seperti ini sih, gue semakin yakin kalau motor ini bisa menang ngelawan motornya Moong. Dan sudah berubah menjadi listrik GSX-i, enaknya kita kasih nama apa? Ini adalah sebuah motor project. Jangan disamakan dengan motor listrik yang memang diproduksi dari pabrik ya. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Akhirnya GSX-i-nya sudah selesai. Ini dia motornya. GSX-nya sudah selesai. Sudah bukan GSX-R 150, tapi sudah menjadi GSX-i. Gua seneng banget, motor ini udah sekitar 95% selesai, teman-teman. Wah, seneng banget gua, motornya sudah jadi, sudah kinclong, dan sudah dipajang di Gias 2022 di bootnya Grass, teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu, Grass itu adalah salah satu sabun cuci motor atau mobil yang tanpa sentuh. Dulu gue udah pernah nyobain langsung di vlog gue, kalian bisa lihat dimana kalian bisa langsung nyuci tanpa perlu pakai sponge. Nah, ini sekarang GSX-nya dipajang di bootnya Grass di hall 9, teman-teman. Nah, selama Gias, Grass akan bagi-bagi hadiah ke 20 orang. Caranya gampang banget. Kalian cuma perlu datang ke bootnya Grass di hall 9, foto sama motor gue sambil menggunakan alat mesin cuci dari mereka. Nah, kalian tinggal berpose pura-pura nyuci motor gua, ya kan? Cet. Habis itu, kalian upload ke sosial media kalian, tag Grass dan tag gua, pakai hashtag yang ini, teman-teman. Nah, kalian upload, kalian bisa langsung mendapatkan hadiah dari Grass Indonesia. Kalian mesti cepet-cepetan, karena hadiahnya hanya untuk 20 orang pertama selama acara Gias berlangsung. Jadi cepetan kalian datang ke sini ya. Sekarang kita bahas motornya yuk. Apa saja yang sudah berubah di GSX-i-nya? Sudah banyak. Tapi sebelum itu gue perlu masukan dari kalian. Enaknya kita kasih nama apa nih? Kemarin waktu motor listrik banyu biru, warna masuk biru. Sekarang sudah berubah menjadi putih dan hijau neon. Dan sudah berubah menjadi listrik GSX-i. Enaknya kita kasih nama apa? Tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like juga videonya dan jangan lupa subscribe. Nah, kita lihat perubahannya. Dari luar pertama udah berubah banget. Dari bodi sudah berubah warna, ya kan? Dari tadinya biru sekarang sudah menjadi putih, hijau neon. Sudah berubah total. Nah, dari bodi akhirnya tidak ada yang perlu dipotong, tapi hanya perlu di extend sedikit. Nah, waktu itu kalau kalian nonton video sebelumnya, kalian pasti tahu kan, kata Mas Ateng kita perlu motong bodi gara-gara baterai. Sekarang akhirnya tidak perlu. Untungnya kita tidak perlu membuka bodinya, kita hanya perlu mengextend di bawah sini. Jadi kalau kalian lihat ini agak sedikit di-extend, kita kasih extension di sebelah sini dan di sebelah sini, karena memang baterainya di sini lebar banget, teman-teman. Nah, ini aman, masih aman, jadi sudah diukur masih aman. Dia hanya kebuka sedikit saja, biar bodinya tidak perlu kita cowok. Nah, ini catnya juga oke banget ya, di sini ya. Sennya juga masih ada, paduan warna silver di depan sini juga oke banget, nyambung sama motornya. Dari kalian juga banyak yang nanya, emang baterainya itu selebar apa sih? Nah, sebenarnya baterainya itu lebar sih, teman-teman. Kalau ditanya selebar apa, kira-kira selebar ini nih. Jadi selebar sasisnya motor ini, selebar GSX-R 150. Selebar GSX-i. Tapi, nah ini dia tapinya. Dia itu lebarnya sampai ke bawah. Sampai kira-kira segini nih, teman-teman. Jadi di bawah sasisnya sini bahkan. Nah, kalau mesin konvensionalnya motor ini, dia itu besarnya hanya di atasnya aja.
sampai bawah sini dia sudah nggak besar lagi gitu. Makanya kenapa bentuk fairingnya itu di bawah tuh begini nih, karena hanya besar di atas. Nah sayangnya ketika pakai baterai ini dia lebarnya sampai di bawah, sampai sini nih. Nah inilah yang membuat kenapa akhirnya fairing bawahnya ini harus kita lebarkan sedikit lah gitu. Opsi lainnya kemarin kalau nggak dilebarin ya ini kita lepas. Cuman kalau gue sih lebih suka gini ya. Atau tapi menurut kalian gimana? Karena sebenarnya bodi bawah ini bisa dilepas nih, sampai sini ini bisa dilepas. Nah beberapa teman-teman GSX-R juga udah ada yang begitu. Sebenarnya fine-fine aja sih. Kalau menurut kalian gimana? Mendingan ini kita lebarin gini atau bawah ini kita lepas biar baterainya makin kelihatan. Footstep akhirnya gue ganti. Gue upgrade dari kemarin, ini baru banget. Kalau kalian lihat footstepnya agak aneh karena yang sebelah kiri nggak ada cokelan gigi. Karena ini sudah menjadi motor listrik, jadi cuma sisa sebelah kanan doang yang rem doang. Lalu knalpot juga sudah tidak ada, ya kan? Karena ya ini motor listrik, udah nggak butuh lagi yang namanya knalpot. Jadi tidak ada knalpot di kiri dan di kanan. Perubahan lainnya lagi adalah dari rantai dan gear belakang dan gear depan juga akhirnya di-adjust. Kalau nggak salah sekarang rasionya 10 sama 50 di belakang. Nah, ini kita masih fine tuning juga untuk rasionya. Tapi sementara kita pakai itu. Dan yang paling kerennya juga adalah motor ini sekarang sudah nyala tentunya. Tapi speedonya sudah kita ganti total. Jadi kalau bisa kalian lihat speedometernya sudah lebih besar bentukannya. Yang memang diperuntukkan untuk si motor listrik. Dan ada tambahan speedometer kecil di bawahnya. Wow, gue seneng banget. Ini udah berubah total banget. Sekarang kita lihat bagian sini yuk. Nah, di bagian dashboard sebenarnya tidak banyak yang berubah. Tapi kopling udah hilang. Jadi ini motor laki tapi nggak pakai kopling. Dan ada tambahan 2 buah saklar. Yang pertama adalah saklar utama di sebelah sini on and off. Jadi untuk on and off motornya. Dan ada riding mode di sini 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Nah, sebenarnya perubahan di sini kalau ini hanya itu aja, dan ini yang perubahan yang paling besar juga sudah bisa kalian lihat di dashboard. Bentukannya untungnya mirip sama yang bawaannya GSX tapi lebih besar aja. Dan ada baterai kapasitasnya di sini ada yang kecil. Ada pertanyaan yang bagus banget nih dari video sebelumnya. Nah, bertanya, kalau di mobil listrik kan ada aki bawaan. Nah, kalau di motor listrik ini apakah tetap ada aki bawaan atau tidak? Nah, kalau di mobil listrik itu aki bawaannya, aki yang standarnya itu teman-teman, itu biasanya kepake buat ya sistem speedometernya, kemudian sistem elektrikal lainnya, cruise control, rem, ya kan, power steering dan sebagainya, AC. Nah, karena motor listrik ini jauh lebih simple, jadi di motor yang ini kita nggak pakai aki bawaan pabrik atau aki standar. Jadi kelistrikannya yang speedometer, ya kan, sen, lampu dan sebagainya itu ngambil dari baterai utamanya. Tapi makanya kenapa ini nggak ada baterai aki begitu teman-teman. Kelistrikan motor kan juga jauh lebih simpel ya kalau dibandingkan dengan mobil. Ada juga yang bertanya, Bang, itu baterainya apakah perlu diganti setiap 5 tahun sekali? Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan nih buat gue. Apakah baterai ini harus diganti secepat itu? Tapi memang sekarang ya, baterai kendaraan listrik itu memang masih ada umurnya gitu. Karena memang masih teknologi yang baru juga, jadi jawaban pastinya sebenarnya belum ada dan belum ada standarnya banget. Harapan gua sebenarnya sih ini nggak perlu diganti secepat itu gitu loh. Mungkin sekitar 6 tahun juga, 7 tahun juga nggak apa-apa sih. Tapi balik lagi teman-teman, ini adalah sebuah motor project. Jangan disamakan dengan motor listrik yang memang diproduksi dari pabrik ya, gitu. Jangan disamakan nih, sama-sama listrik tapi beda. Karena ini memang custom, kita buat ngejar performance. Jadi mungkin kalau di motor ini reliability-nya tidak begitu diperhitungkan. Beda dengan motor dari pabrik yang memang reliability-nya itu lebih diperhitungkan teman-teman. Tapi tenang, gue akan tetap update di sosial media, di YouTube dan juga di Instagram gua seberapa sering atau sampai kapan nih nanti umur baterai dari si GSX-i-nya ini. Jujur, gue juga penasaran. Ada pertanyaan yang bagus juga, lebih ke arah saran untuk naruh pendingin karena baterai dan dinamo tuh cepet panas. Thank you banget sarannya.
Tapi untuk yang project kali ini kita belum bisa naruh pendingin karena space-nya itu terlalu sempit. Jadi memang dengan spek yang sebanyak ini sebenarnya akan lebih optimal kalau bodi motornya atau kerangka motornya bukan dari si motor GSX 150. Tapi kan udah gue bilang dari awal, ini adalah sebuah project gila gua. Motor dengan ukuran sebesar 150 disematkan baterai dan dinamo dan kontroler yang kencang banget untuk ngalahin motor 61 cc gitu. Tapi memang kalau misalkan mau lebih optimum lagi, betul banget dikasih pendingin, tapi mungkin juga basisnya bukan yang ini. Nah, ini sekarang peruntukannya kan juga mesti tahu, memang ini masih R&D juga, ya kan, masih motor custom jatuhnya, research and development, dan bukan motor yang akan dipakai harian banget, gitu ya. Mungkin kalau harian speknya juga tidak akan segila ini, teman-teman. Jadi mungkin hanya motor untuk sekali dua kali pemakaian aja setiap weekendnya gitu, buat ngebut-ngebut aja di sirkuit. Juga ada yang bilang mending swing armnya diperbesar. Nah, sebenarnya bukannya gue nggak mau memperbesar, cuman gue tuh suka swing arm ini karena ini lebih proporsional. Gue itu suka banget sesuatu yang terlihat proporsional. Ini bisa sih gue ganti banana swing arm ya, mungkin copotan moge atau copotan apa gitu bisa. Cuman gue nggak akan suka ngeliatnya. Menurut gue estetiknya lebih mendingan yang ukurannya seperti ini gitu loh. Dan juga memang kalau ganti swing arm akan lebih besar lagi, kita butuh nyetel lagi dan sebagainya. Sejauh ini menurut gue ini nggak gitu masalah sih ya. Masih dalam ranah ukuran motor sport 150 cc seperti biasanya. Tapi nggak apa, sarannya thank you banget sudah kasih masukan. Thank you. Ada juga yang bertanya seperti ini. Katanya kok baterainya kalah ukurannya sama yang ada di motor listrik atau sepeda listriknya dia. Nah, cuman gue ternyata salah. Ini bukan 72 volt 42, tapi 72 volt 84. Nah, jadi emang sudah lebih besar. Dan ini juga spek baterainya atau jenis baterainya lithium polimer yang sudah memang spek untuk racing lah jatuhnya. Jadi kualitasnya juga sudah berbeda, teman-teman. Gitu. Kalau dihitung harga baterainya, ini harga baterai dari total build kelistrikannya total itu mencapai 70%-an lebih, teman-teman. Ya, atau sekitar berapa? 30-40 juta doang buat baterainya doang. Luar biasa ya. High spec banget nih motor. Tentunya di sini masih bisa untuk ngecharge. Nah, tapi sementara ini tangkinya ini belum bisa naik turun karena kemarin kita mengejar Gias. Jadi ini project cukup roro jonggrang juga ya. Nah, ini sekarang kalian masih bertanya, kunci bawaannya masih kepake apa enggak? Nah, kunci bawaannya masih kepake, tapi hanya untuk kelistrikan lampu saja, teman-teman. Untuk kelistrikan motor totalnya itu sudah tidak pakai lagi. Nah, gimana cara nyalainnya? Sini gue kasih tahu cara nyalain motor listrik yang ini kayak gimana. Nah, saklar utamanya itu kita taruh di bawah sini, teman-teman. Jadi dulu di sini tuh filter udara, ya, box filter udara. Sekarang kita ganti menjadi sekringnya atau saklarnya. Ini gede banget dan ini berat banget hitungannya. Lebih berat daripada yang ada di rumah kalian. Jadi kalau ini kita ceklek, nah, udah nih, ini kelistrikannya udah nyala. Sekarang tinggal kita nyalain yang di atas. Steker bawah udah kita nyalain, sekarang tinggal saklar yang di atas. Kita pindah ke posisi on. Nah, ini sudah on, teman-teman. Ini layar speedonya juga sudah nyala. Kemudian baterai ini di bawah masih 100%. Ini riding mode sudah bisa pilih. Dari 1, 2, atau 3. Nah, kelihatan di sini ada voltasenya, ada baterai kapasitasnya. Udah, sekarang kalau misalkan mau jalan, tinggal digas, teman-teman. Gasnya masih sama kayak bawaannya. Ini suaranya ngeri. Tuh baru putar dikit banget. Itu kencang banget sih suaranya sih. Ya, itu suara motor listrik yang kencang tuh. Itu kencang banget. Gue sayangnya belum kesampaian untuk nyoba, tapi itu dari suaranya sih luar binasa kencengnya. Nah, kalau mau matiin gimana? Tinggal kita off. Sebenarnya motornya udah mati, tapi kalau misalkan mau ditinggal lebih lama, tinggal kita cek ke bawah. Nah,
Ini sudah mati sekarang. Motornya sudah tidak bisa diapa-apakan. Gimana menurut kalian? Keren apa enggak? Untuk cover-cover yang sebelah sini, ini yang gue bilang masih sisa 5% lagi. Ini yang sayangnya nggak kekejar untuk Gias. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya cover untuk dinamonya sudah dipercantik sama Mas Ateng di sini, ya kan? Dikasih logonya Katros. Nah, rencananya ke depannya adalah ini nanti akan dibikin cover lagi sama Mas Ateng. Tapi ini selama pameran justru kalian bisa melihat dinamonya yang sebesar ini terlihat di sini. Baterainya 2 atas bawah, kalian bisa melihat langsung teman-teman betapa besarnya baterai yang ada di GSX-i ini. Melihat bentukannya seperti ini sih, gue semakin yakin kalau motor ini bisa menang ngelawan motornya Moong. Gue udah yakin banget nih. Nah, sekarang kita akan coba turunin. Kita lihat ada perubahan apa nggak di riding position. Dah. Tidurin aja. Lepas aja, lepas. Nah. Ini seharusnya tidak ada perubahan dari yang kemarin. Karena memang tidak diubah apa-apa. Jadi, posisinya masih sama. Malah sebenarnya ini handlebarnya agak lebih tinggi karena dibagi ke posisi standar shock breaker-nya. Jadi posisi semua masih normal, posisi kaki memang menjadi lebih tinggi karena full step-nya kita ganti, teman-teman. Nah, ini sayangnya tidak bisa gue keluarkan karena sudah pameran. Kalau udah pameran gini, peraturannya mobil yang udah masuk nggak boleh kita keluarkan, teman-teman. Jadi kira-kira buat yang penasaran, seperti ini riding position-nya. Suzuki GSX-i sudah selesai. Jangan lupa datang ke booth-nya Gres di Hall 9 di Gias 2022. Foto, pose mencuci, upload ke sosial media kalian, tag gue, tag Gres, pakai hashtag-nya. Kalian bisa langsung dapetin hadiah untuk 20 orang pertama, teman-teman. Jangan lupa subscribe, tungguin video berikutnya karena gue bakal langsung nyobain motor satu ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. I'll see you next video, guys. Bye-bye. Salah!